untuk mendengarkan podcast ini. Iman yang benar itu iman yang diperagakan oleh Abraham, yaitu penurutannya terhadap kehendak Allah. Yang pertama, saudara, kita harus berani meninggalkan dunia ini. Jadi kalau saya sering berkata jangan ada yang disisakan, itu tidak bermaksud semua uang saudara diberikan di gereja. Justru bisa-bisa malah salah kalau saudara menyerahkan semua uang saudara ke gereja. Saudara harus memenuhi kebutuhan rumah tangga, membiayai sekolah anak-anak, dan jangan lupa yang penting membalas kebaikan orang tua dengan merawat mereka. Ya. Kalau saya berulang-ulang berkata jangan ada yang disisakan, itu berarti hatimu jangan terikat dengan dunia. Harus memiliki komitmen atau tekad bahwa yang dapat membahagiakan saudara bukan dunia. Artinya harta, kekayaan, kedudukan, pangkat, keberhasilan hidup saudara dalam karir, studi, dan lain-lain, atau keberhasilan anak-anak saudara. Jadi kebahagiaan kita harus hanya ditujukan kepada Tuhan dan pengharapan masuk ke dalam kerajaannya. Itu maksudnya. Jangan ada yang disisakan. Ya, selanjutnya kalau Tuhan menggerakkan kita untuk membantu pekerjaan Tuhan, maksud saya mendukung pekerjaan Tuhan yang memang pekerjaan kita harus lakukan. Itu tidak harus mesti ke GSKI Rehoboth, Kelapa Gading, tidak harus sesuai dengan pimpinan Roh Kudus di dalam hidup saudara. Ya, saudara. Jadi jangan saudara berpikir naif, jangan berpikir dangkal, ya, atau bisa berarti curiga. Itu pikiran yang tidak patut, saudaraku. Sebab kita tidak bisa beriman dengan benar kepada Tuhan Yesus kalau kita tidak meninggalkan segala sesuatu. Dan memang ini membutuhkan proses. Maka perlu belajar, saudara. Perlu belajar terus-menerus. Karena ini sebuah proses. Maka kita harus belajar terus-menerus, saudaraku. Abraham harus meninggalkan Ur Kasdim, Haran, pergi ke negeri yang Allah tunjukkan. Itu kalau Abraham tidak memiliki percaya yang utuh, penuh, total kepada Elohim Yahweh, ia tidak akan melakukan hal tersebut. Karena negeri yang dimaksud Abraham tidak tahu, Allah juga tidak kelihatan setiap hari. Tetapi dia menaruh percaya. Bahkan Abraham bersedia mentaati perintah yang benar-benar bertentangan dengan naluri kemanusiaannya. Tetapi Abraham taat. Nah, itu iman. Seperti yang dilakukan Sakeus, meninggalkan segala sesuatu. Dengan meninggalkan segala sesuatu itulah maka dia layak menyambut Yesus hadir di dalam hidupnya. Hadir di dalam rumahnya, saudaraku. Ini mutlak. Nah, banyak orang Kristen yang sebenarnya belum meninggalkan dunia. Hatinya masih terikat dengan dunia. Dan gereja tidak menyerukan itu.
Artinya sebagian besar atau hampir semua gereja tidak menyerukan hal tersebut. Malah sebaliknya, gereja-gereja pada umumnya menjanjikan bahwa Tuhan itu bisa menjadi jalan keluar dari berbagai persoalan-persoalan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani dan segala masalah-masalah kehidupan yang harus dia jalani. Masalah-masalah kehidupan yang dihadapi dalam perjalanan hidup ini. Masalah-masalah hidup itu, saudaraku, itu memberi jalan keluar untuk perubahan karakter kita. Jadi jalan keluarnya bukan masalah itu sendiri selesai. Apakah masalah itu selesai atau tidak selesai, itu bukan masalah. Tetapi yang harus diselesaikan karakter, watak orang percaya yang berkodrat dosa. Itu yang harus diselesaikan, saudara. Ya, itu yang harus diselesaikan, saudara. Nah, gereja-gereja, pendeta-pendeta tertentu menjanjikan doa-doa bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Padahal yang harus diselesaikan itu karakter atau watak mereka yang adalah buah dari kodrat dosanya. Ya. Di sini saudaraku, seakan-akan Tuhan itu Tuhan yang menjadi biro kontributor, biro jasa kontributor untuk membuat hidup di dunia ini lebih nyaman atau terlindungi dari berbagai masalah. Itu salah sekali. Kalau Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku, pada dasarnya semua harus belajar dari Tuhan Yesus, yaitu hidup seperti hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata di Lukas 14 ayat 33, semua harus meninggalkan segala sesuatu. Kalau kamu tidak melepaskan segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Makanya harus berpikir dunia ini bukan tujuan kita. Dunia memang bukan rumah kita. Dunia tidak boleh membahagiakan kita apapun. Yang membahagiakan kita hanya Tuhan dan pengharapan kerajaannya nanti. Itu saja. Jika itu kita lakukan, kita memiliki komitmen yang sungguh untuk hal ini, maka baru kita bisa menjadi murid. Menjadi murid artinya kita belajar hidup seperti hidup yang Yesus jalani. Dan jika itu kita lakukan, itu berarti percaya kepada Yesus. Jadi kalau hanya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu belumlah iman. Belum iman. Anda bisa kok mengajak orang yang bukan Kristen mengakui dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda berbuat baik, Anda cukupi kebutuhannya. Kalau dia punya hutang, Anda putihkan hutangnya. Dia bisa rela tidak melukai saudara karena berutang budi dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau anak-anak kita yang terlahir sebagai orang Kristen tidak pernah membaca Alkitab, dia sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah ini selamat? Tidak. Bukan iman itu yang menyelamatkan. Bukan percaya macam itu yang menyelamatkan. Tetapi iman yang menyelamatkan adalah ketika orang meninggalkan dunia, tidak ada yang dia sisakan. Pokoknya tidak ada yang dapat membahagiakan kita kecuali Tuhan dan pengharapan kerajaan Allah. Dan belajar dari Tuhan Yesus atau ikut jejak Tuhan Yesus, hidup seperti dia hidup. Nah, baru namanya percaya.
Bukankah itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa mereka harus ikut Tuhan Yesus? Kalau engkau panggil aku guru dan Tuhan, kamu harus hidup seperti aku hidup. Kalau aku mencuci kakimu, kamu harus mencuci kaki saudaramu. Nah, bisa dimengertikan kalau firman Tuhan jelas mengatakan agar kita serupa dengan Dia, jelas sekali. Paulus meneladani hidup Yesus lalu berkata kepada pengikutnya, ikutilah teladanku, jelas kan? Maka pendeta harus berkata, ikuti teladanku, itu yang utama, bukan ikuti teologi aku. Nah, gereja telah mengalami sebuah perubahan demi perubahan karena pengaruh dunia yang juga berubah. Mestinya intinya yang diwariskan itu kehidupan Yesus, saudaraku. Mestinya intinya itu, saudara. Zaman dulu banyak orang tidak berpendidikan, bahkan tidak bermoral pada mulanya. Pendidikan rendah, tidak bermoral. Tetapi oleh pelayanan rasul-rasul hidup mereka bisa diubahkan. Sehingga rasul-rasul bisa mengatakan orang-orang suci. Mereka bisa disebut orang-orang suci loh. Coba perhatikan tulisan rasul-rasul. Bagaimana rasul-rasul menyebut mereka orang-orang saleh, orang-orang suci, saudaraku. Mungkin mereka buta huruf juga. Mereka bukan saja berpendidikan rendah, mereka juga bermoral rendah. Tapi bisa diubah dari pelayanan hamba-hamba Tuhan itu. Nah, ini yang mesti diwarisi. Dan memang ini diwarisi oleh generasi-generasi awal. Tidak heran kalau orang-orang Kristen biarpun dibunuh semena-mena, walaupun dianiaya, walaupun kehilangan harta, keluarga, dan disiksa keji sampai mati, mereka tidak meninggalkan imannya. Beda dengan orang Kristen hari ini, karena uang 5 juta dia meninggalkan Yesus. Maksud Pak? Iya, korupsi. Hanya karena kecantikan wajah, gantengnya pria, atau cantiknya wanita, atau karena kedudukan pindah agama. Tidak pakai pedang loh untuk pindah agama. Tidak perlu berkhianat kepada Yesus. Nah, maksud saya tidak berkhianat kepada Yesus bukan karena pedang, bukan karena pedang, bukan karena aniaya, hanya karena uang 5 juta, karena kehidupan yang layak, karena kebersamaan dengan seseorang, karena kedudukan, karena pangkat. Ini ada yang salah. Nah, Kristen apa yang kamu warisi, hai orang Kristen, sampai begitu mudahnya kau pindah agama, begitu mudahnya kau menyangkali iman dengan melakukan tindakan yang menyakiti, melukai Tuhan dan merugikan sesamamu. Apa kamu kurang teolog, kurang sekolah teologi, kurang seminari? Nah, dulu tidak ada seminari, tidak ada sekolah teologi, bahkan murid-murid juga diantaranya dan orang-orang Kristen pada mula-mulanya ya jelas tidak akan berkesempatan mengenyam pendidikan seperti orang-orang Kristen hari ini. Mereka ada dalam aniaya selama ratusan tahun, saudara. Kok Kristen eksis? Tapi ketika kekristenan mendapat angin segar, mendapat angin ya nyaman dari dunia ini, malah rusak dan memasuki zaman kegelapan. Ini kan pelajaran berharga yang harus kita pahami. Dan sekarang Truth ID ini melalui suara kebenaran mengembalikan apa yang diajarkan Tuhan Yesus dulu di zaman dulu masuk di zaman kita. Ayo kita kembali ke kehidupan Yesus. Tanpa mengabaikan, maksud saya tanpa merendahkan
tanpa bermaksud merendahkan teologi ya. Saya sendiri kan juga pimpinan sekolah tinggi teologi, bahkan ketua umum atau ketua eksekutif dari Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia. Tidak merendahkan teologi, tapi mari kita melihat inti esensi dari kekristenan itu, mengikut jejak Tuhan. Dan ternyata saudaraku, tanpa sekolah tinggi teologi, tanpa seminari, tanpa gereja yang beranggaran dasar, beranggaran rumah tangga yang baik, tanpa manajemen, tanpa organisasi, kekristenan murni dan eksis pada zamannya. Tapi Pak, kan zaman dulu beda dengan sekarang. Oh iya, saya setuju. Sekarang ada organisasi, ada gedung gereja, ada anggaran rumah tangga, anggaran dasar, ada seminari, ada sekolah tinggi teologi. Mestinya lebih baik, karena ini memfasilitasi. Loh, tapi nyatanya tidak. Jadi ada yang salah kan? Ada yang keliru di sini. Saya kan ada di tengah-tengah sekolah tinggi teologi, di tengah-tengah aktivitas ini sinode sejak muda. Saya melihat pertikaian di antara dosen sekolah tinggi teologi, pertikaian antara pendeta, perebutan kedudukan ketua sinode. Loh, kok jadi begini saudara? Ya, ini pasti ada yang salah. Ini pasti ada yang salah. Kalau ini ada yang salah, kita mesti tahu di mana salahnya. Tidak mencari kambing hitam dan menunjuk-nunjuk salah orang. Sama sekali tidak bermaksud demikian, saudara. Tetapi kita akan melihat di mana letak kesalahannya. Dan ternyata kesalahannya sederhana. Tidak ikut jejak Tuhan Yesus. Kenapa tidak ikut jejak Tuhan Yesus? Karena tidak rela kehilangan dunia. Saudara melihat toh yang dilakukan Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Anda melihat kan yang dilakukan Sakeus. Anda lihat kan yang dilakukan oleh Paulus. Anda lihat dong di Matius 19 orang kaya yang tidak mau menjual seluruh miliknya dan membagikannya kepada orang miskin. Lihat dong. Jadi intinya di mana? Tidak mau meninggalkan dunia ini. Itu intinya. Jadi sebenarnya kekristenan itu membahayakan bagi orang-orang yang mau menikmati kenyamanan hidup. Maka bisa dikatakan sebagai bau busuk bagi orang yang mau binasa. Tetapi bagi orang yang mau selamat, kekristenan itu bau harum. Kenapa, saudara? Karena di dalam kekristenan tersebut, saudaraku, orang percaya mendapatkan pengharapan hidup di kekekalan. Nah, sekarang masalahnya percaya tidak bahwa Yesus memberi yang terbaik. Apa yang dia beri? Kehidupannya. Kehidupannya diberikan kepada kita itu bukan hanya berarti bahwa Yesus mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Nah, itu anak sekolah minggu juga tahu. Tetapi memberikan kehidupannya bagi kita artinya bagaimana kita mengenakan hidupnya. Saudara mau menerima enggak hidupnya? Nah, orang merasa sudah menerima hidupnya dengan mempercayai kurbannya di kayu salib. Nggak usah pakai tenaga, itu pikiran saja. Tapi itu bukan iman. Menerima hidupnya artinya mengenakan cara hidupnya, gaya hidupnya menjadi cara hidup dan gaya hidup kita. Nah, itulah kekristenan yang benar. Mestinya itu inti kekristenan. Itu sebenarnya inti kekristenan itu, saudaraku. Nah, kalau diganti dengan yang lain ya menjadi rusak. Menjadi rusak, saudaraku. Seperti yang saya kemukakan dalam banyak khotbah saya, saudaraku, ya, menggantikan iman yang benar yang harus diperagakan dengan pengetahuan teologi, ya.
Dan orang-orang ini kadang-kadang bahkan tidak sedikit ya, tidak semua, menjadi sombong, angkuh. Dia merasa bahwa hanya dia mengenal Tuhan dan dengan pengenalan itu dia masuk surga. Makanya dari tulisannya, dari perkataannya di media sosial kita lihat bengisnya terhadap orang lain. Kejamnya, sombongnya itu. Kita tidak bermaksud menunjukkan kepada si A atau si B ya. Faktanya itu ada dan kita dulu juga melakukan hal itu. Sekarang jangan. Nah, kekristenan itu membuat hidup orang terganggu. Terganggu. Kalau orang tidak mau terganggu, ya tidak bisa jadi Kristen. Karena kehidupan Kristen itu seperti mengangkat orang dari kehidupan di bumi ini. Nah, selama masih menapak hidup di dunia ini, dia tidak hidup sama seperti orang hidup yang lain. Kalau di Kolose pasal yang ketiga ayat 3 dan keempat, Paulus mengatakan bahwa kamu sudah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itu kehidupan seseorang yang benar-benar telah memindahkan hatinya. Ini sama dengan yang ditulis oleh Matius pasal 6, ucapan Tuhan Yesus, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada, saudaraku. Itu. Jadi, kamu sudah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Ini sama dengan kumpulkan harta di surga bukan di bumi, karena di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara, inilah kehidupan orang beriman. Percaya tidak kepada Yesus? Kalau percaya, Anda harus berani masuk. Model hidup seperti itu, gaya hidup seperti itu. Saudara percaya Yesus dan mau mengenakan kebenaran seperti ini setengah mati, apalagi meragukan. Kalau meragukan, sudah selesai, kartu mati, tidak bisa maju. Dia stuck, dia mentok, dia berhenti di situ. Harus percaya bahwa dunia bukan rumahku, dunia tidak membahagiakan hidupku. Aku tidak berusaha mencari sesuatu di dunia ini untuk menyenangkan diriku. Tapi kalau aku bekerja, aku studi, aku melakukan segala sesuatu, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, kita melakukan semua untuk kemuliaan Allah, untuk kepentingan Allah. Jadi begitu orang berkata percaya kepada Tuhan Yesus, dia berhenti memiliki dirinya sendiri. Total dia tidak memiliki dirinya sendiri. Apakah dia menikah atau tidak, itu semua harus komando Tuhan. Semua harus perkenanan Tuhan. Perhatikan itu. Apakah dia mau menjadi pendeta atau praktisi hukum, tenaga medis, itu pun juga harus semua untuk Tuhan. Tidak harus menjadi pendeta, saudara. Jadi pedagang, ibu rumah tangga, semua juga di dalam perkenanan Tuhan. Setiap kita memiliki panggilan yang berbeda-beda. Dan kita melakukan semua itu untuk kemuliaan Allah, saudaraku. Ya, sementara kita menjalani hidup, kita terus mengalami perubahan serupa dengan Yesus dan mengarahkan diri kita sepenuhnya untuk kerajaan surga. Seperti Abraham, dia meninggalkan negerinya untuk menemukan negeri itu. Dia percaya banget loh, percaya total, mutlak, absolut, penuh kepada Elohim Yahweh. Nah, kalau kita percaya Tuhan Yesus juga begitu. Aku percaya kepadamu. Engkau bawa aku kemana, aku terima Tuhan. Kalau aku percaya kepadamu Tuhan, aku ikut jejakmu.
Orang yang tidak mau ikut jejak Tuhan Yesus itu orang yang belum percaya. Saudara mau ikut jejak Tuhan Yesus, saudara tahu dan percaya bahwa jejak hidupnya itu indah, belum tentu bisa mengikutinya. Karena kita memiliki keinginan-keinginan daging yang sudah merekam di dalam diri kita atau terekam dalam diri kita dan menuntut untuk dipuaskan. Maka terjadi sebuah perjuangan, saudaraku, untuk hidup menurut roh kudus, menurut roh. Ya saudaraku, artinya agar segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Itu baru berjuang kita. Oleh sebab itu memang menjadi orang Kristen itu bukan sukar, sangat sukar saudara. Tetapi kemuliaan yang kita dapat nanti itu melampaui yang kita pikirkan hari ini. Jadi kuncinya ada kalimat juga bisa menjadi kunci. Berani hidup tidak wajar. Ya, berani hidup tidak wajar. Inilah yang melalui Truth ID Suara Kebenaran terus mengkampanyekan. Sementara itu saudara, dunia menarik manusia untuk menjadi warganya. Untuk terus mengubah warna manusia menjadi warna yang sesuai dengan keinginan kuasa kegelapan. Tetapi Tuhan melalui hamba-hambanya yang mau mengembalikan kepada kekristenan yang sejati, berjuang untuk mengembalikan warna kekristenan yang sejati ini. Saya ulangi saudara, supaya saudara tahu apa yang diajarkan Yesus yang diwarisi rasul-rasul dan gereja mula-mula beberapa 2-3 abad awal. Ya, abad keempat kekristenan ketika mulai nyaman ya diterima oleh kaisar dan orang Kristen tidak mengalami aniaya lagi, justru menyimpang. Tapi pada abad 1, 2, 3 ketika kekristenan dalam keadaan teraniaya, kekristenan menjadi murni saudaraku. Nah ini yang diwarisi oleh orang percaya dari Tuhan Yesus ke rasul-rasul, termasuk Rasul Paulus dan orang Kristen. Tetapi masuk abad 4, 5, 6, 7 rusak. Itulah yang gereja mengakui zaman kegelapan. Dunia berubah terus. Kekristenan ikut berubah sesuai dengan warna dunia. Terus terjadi kompromi-kompromi. Tindakan-tindakan permisif atau tindakan-tindakan pembenaran. Abad ke-15, 14-15 ketika Martin Luther dan orang-orang yang meledakkan reformasi memperbaharui warna gereja. Gereja mulai memiliki warna baru. Ya. Tetapi saya sudah katakan bahwa pekerjaan reformasi belum selesai. Dunia berubah. Hari ini Eropa yang menjadi pusat ya, basis reformasi menjadi sangat sekuler. Itulah sebabnya saya katakan belum selesai. Tidak mengecilkan arti reformator saudaraku. Belum selesai. Kurang banyak apa seminari-seminari dan STT-STT yang bagus di Eropa. Yang diwariskan mestinya kehidupan Yesus yang dikenakan. Tetapi sejak abad 4, perdebatan-perdebatan teologi, keputusan konsili yang disejajarkan dengan kebenaran Alkitab seakan-akan itu sudah ya mematok kebenaran harus demikian sesuai dengan keputusan konsili. Gerejanya mewariskan doktrin. Ingat huruf kalimat itu mati saudara. Gerejanya mewariskan doktrin. Terus mewariskan liturgi. Seirama dengan pecah dan beragamnya banyak gereja, banyak liturgi, banyak doktrin, banyak pengajaran. Terjadi konflik.
Kalau di abad-abad pertengahan sampai bunuh-membunuh saudaraku. Coba kita buka mata kita melihat dengan jujur, dengan terbuka fakta ini saudara. Gereja menjadi lembaga keberagamaan atau lembaga keagamaan yang kehilangan kehidupan Yesus, yang mestinya menjadi inti dari pemberitaan Injil tersebut. Nah, saya mengajak saudara kembali kepada Injil yang murni. Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Walaupun warna dunia ini semakin jauh dari kebenaran, makin fasik, ibarat warna makin gelap, makin pekat. Kalau kita hanya menjadi orang yang berwarna memang tidak hitam, tapi jadi merah, marun, atau hijau atau biru, masih ada kompromi. Warna kita harus putih. Nah, positioning seperti ini yang harus kita kembali kembangkan. Itulah sebabnya saya mengajak saudara yang mau, jangan sisakan. Jangan menyisakan. Artinya jangan berharap dunia membahagiakan saudara. Apapun itu. Apakah harta, materi, keberhasilan dalam studi, karir, kebanggaan terhadap anak, keluarga, apapun. Kebahagiaan kita hanya Tuhan dan kerajaannya saja. Jika tidak demikian saudara, kita tidak bisa tune dengan Tuhan. Kita tidak bisa berjalan dengan Tuhan. Nah, setelah kita berani melepaskan segala sesuatu ini, baru kita akan dilatih. Bagaimana mengenakan hidup seperti yang Yesus kenakan. Mengenakan hidup seperti yang dijalani oleh Paulus. Ya. Paulus meninggalkan segala sesuatu seperti kesaksiannya di Filipi pasal 3 ayat 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Sakius melepaskan segala sesuatu dan pasti suatu hari kita akan bertemu dengan Sakius dan kita melihat Sakius yang dijumpai Yesus yang naik pohon ara ini ternyata menjadi seorang yang kaya raya dengan kehilangan segala sesuatu tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu saudaraku sekalian, jangan kita menjadikan kekristenan sekedar keberagamaan dengan atribut seremonial, ritual, hukum. Ya, hukum artinya yang penting berbuat baik. Hukum kita Tuhan Yesus. Kekristenan kita jangan diwarnai, ditandai dengan dominasi tokoh, seakan-akan seorang tokoh seperti saya pendeta menentukan hidup saudara. Saya tidak menentukan. Saya hanya menjadi sarana untuk mengajarkan kebenaran. Dan saudara harus menyerap kebenaran itu. Sementara saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan, saudara juga pasti memiliki nurani untuk mencoba, untuk melihat bagaimana kehidupan manusia seperti saya. Sementara saya juga tiap hari berjuang. Bagaimana saya bisa terus bertumbuh dalam kebenaran, ya. Kalau istilah saya, terbang makin tinggi, layer yang makin tinggi, bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, supaya segala sesuatu yang saya sampaikan benar-benar merupakan pesan dari Tuhan. Saudaraku sekalian, dunia itu makin pekat. Tetapi kita harus mengambil posisi makin putih. Dan ini sulit. Tetapi tidak ada pilihan. Karena Tuhan sendiri berkata, terang tidak bisa dipersekutukan dengan kegelapan. Jangan mengambil warna yang masih mirip-mirip. Abu-abu, merah, marun, biru tua, hijau tua. Kelihatannya dinamis, tidak terlalu berbenturan dengan dunia. Itu kompromi. Tapi warna kita putih, putih,
Maka tidak heran orang Kristen yang sungguh-sungguh mau memiliki hidup yang tidak bercacat, tidak bercela. Tidak hanya benturan dengan warna hitam pekat, tapi warna-warna yang kelihatannya indah, tapi tidak sesuai dengan standar Allah. Beriman itu, saudaraku, yang dari kata pisteuo, menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya, itu bukan sebagian yang kita serahkan kepada Tuhan, tapi segenap, seluruhnya. Suasana hati kita tidak ditentukan oleh dunia. Pengharapan kita bukan sebelum kubur, tapi di balik kubur. Kesucian kita bukan berstandar moral hukum pada umumnya, tapi berstandar Kristus. Bagaimana itu terjadi? Bisa kalau Tuhan Yesus menjadi guru kita. Bagaimana Yesus jadi guru kita? Kalau kita melepaskan segala sesuatu. Tuhan akan pasti mengajar kita bagaimana hidup seperti Dia hidup. Dan kita akan menjadi takjub terhadap kebenaran-kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, saudaraku. Takjub. Tetapi kalau kita masih memiliki ruangan hati kita untuk menikmati dunia, ruangan hati menaruh pengharapan terhadap sesuatu yang bukan kerajaan Allah, kita tidak bisa berjalan dengan Tuhan. Ya saudaraku, jadi kita tidak menyisakan apapun, baru kita bisa menjadi orang-orang yang diajar Tuhan. Memang Tuhan itu punya toleransi tinggi sekali, saudara. Waktu kita masih baru belajar, kita belum rohani ya, Tuhan mendidik kita. Tuhan masih mau merangkul kita walaupun masih ada kesenangan-kesenangan dunia. Iya, hidup belum bersih, betul. Tapi Tuhan mau merangkul kita. Ayo. Tetapi ada saat, ini dilihat dari umur rohani, kadang-kadang juga umur kronologis kita. Udah umur di atas 40-50 tahun. Tuhan mau kita benar-benar meninggalkan dunia. Baru Tuhan mau mendidik kita. Tuhan mau bicara kepada kita. Kalau tidak, Tuhan akan diam. Dan yang saya takuti satu hal, saudaraku. Seorang teolog yang bisa bicara lancar, bisa pinter berbicara tentang Tuhan, akhirnya didiamkan Tuhan. Didiamkan Tuhan. Dia merasa mengenal Tuhan. Dia merasa sudah dikenal oleh Tuhan. Dia punya pengetahuan tentang Tuhan, tapi tidak bersentuhan dengan Tuhan. Dia tidak pernah mengenal pribadinya. Dia tidak pernah melihat peta yang benar pribadinya di mata Allah. Karena dia tidak pernah bisa bercermin dengan Yesus. Sebab Yesus akan memberi dirinya menjadi cermin untuk orang-orang yang meninggalkan segala sesuatu. Meninggalkan segala miliknya. Meninggalkan kesenangan dunia. Nah, pasti saudara pada waktu masuk proses ini ada keraguan-raguan. Apakah benar ya model hidup seperti ini? Anda ragu-ragu. Tapi kalau saudara berani melangkah, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Anda akan bisa bertemu dengan Tuhan. Anda akan bisa mengerti Tuhan. Seperti yang saya katakan kepada orang di sekitar saya. Kalau kita berani meninggalkan kesenangan dunia, merasa tidak memiliki apapun lagi, kebahagiaan kita hanya Tuhan dan pengharapan langit baru bumi baru, maka seperti ada mata air, ada suara yang muncul. Tiap kali kita tidak tulus, tidak usah sampai mencuri, berzina, membunuh, tidak tulus saja, suara itu bicara. Ketika kita kurang jujur sedikit saja, suara itu bicara. Kita melihat cermin kekudusan Allah. Kita bisa melihat ada satu tabung keharuman yang dibuka. Dan mencium keharuman kesucian Allah tersebut. Sehingga Allah itu menjadi real, saudaraku. Ada keprihatinan yang sangat mendalam di hati saya.
Saya kira, menurut saya, banyak orang Kristen yang belum bertemu dengan Tuhan. Sama sekali belum bertemu dengan Tuhan. Dia hanya bertemu dengan agama Kristen. Memang Tuhan melawat dia, Tuhan merawat dia. Benar, Tuhan memberi diri untuk dia pada waktu tahun-tahun awal dia menjadi Kristen. Tetapi ada tahun-tahun di mana Tuhan akan membiarkan. Sehingga mereka, walaupun kelihatannya tetap Kristen, walaupun kelihatannya tetap bisa berteologi, menjadi pendeta, dosen sekolah tinggi teologi, aktif dalam gereja, tetapi mereka sebenarnya tidak pernah berjumpa dengan Allah. Allah terlalu kudus, saudaraku. Yang karenanya Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah itu kudus, karenanya dia berkata, keluar kamu dari antara mereka dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Saya sering berjuang untuk mengerti apa ya Tuhan yang membuat engkau tidak nyaman dalam hidupku. Dulu saya berpikir asal saya sudah minta ampun, dosa-dosa saya diampuni, dikuduskan, lalu saya bisa melekat dengan Tuhan. Memang pada mula-mula, tahun-tahun awal atau ketika saya masih muda, saya mengakui dosa saya minta ampun, saya merasa kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan. Memang begitu. Tetapi ketika saya mulai berumur, ini untuk semua saudara juga. Setelah sekian lama ikut Tuhan, tidak cukup membersihkan diri dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Tapi juga harus membersihkan diri dari setiap potensi dosa yang masih ada di dalam diri kita. Kita mengakui dosa ketidakjujuran kita, tapi potensi tidak jujurnya masih ada. Kita tidak bisa berjalan dengan Tuhan dalam potensi, dalam kondisi itu. Kita bisa mengakui bahwa kita telah membenci seseorang dan kita minta ampun dan kita mau mengampuni. Betul, lalu kita selesai? Dulu dianggap sudah selesai. Tapi sekarang bukan hanya dosa yang sudah kau lakukan yang membuat engkau tidak layak berjalan dengan Tuhan, tapi potensi dosa itu. Jujur mengakui kita telah melakukan ketidakjujuran, katakanlah mencuri. Lalu kita bisa kemudian kembali berrekonsiliasi dengan Allah, bisa dulu. Tapi sekarang potensi mencuri itu harus dibuang. Zina, melakukan perzinahan, mengakui telah berbuat zina, Tuhan mengampuni. Apakah kita bisa rekonsiliasi dengan Allah? Bisa. Tapi dulu, tapi sekarang Anda berzina, Anda minta ampun, tetap tidak bisa berrekonsiliasi. Kenapa? Karena potensi zina itu yang harus dihilangkan. Kalau ada, bagaimana? Berjuang untuk menghilangkannya. Nah, saudaraku sekalian, Tuhan akan memimpin kita di sini. Tuhan akan memberikan kita kepekaan-kepekaan. Disitulah kita bisa melihat wajah kekudusan Allah, wajah kesucian Tuhan. Dan akhirnya yang luar biasa, kita bisa hidup di hadirat Allah. Kita bisa hidup di hadirat Allah. Dan inilah yang menghentar kita sampai ke surga. Jadi orang yang menjadi anggota keluarga kerajaan bukan hanya orang yang membereskan perbuatan dosanya, tapi menyelesaikan kodrat dosanya. Bukan hanya perbuatan salah yang telah dilakukan, tapi potensi berbuat salah. Dan mestinya kita memiliki ketakutan ketika kita menyadari ada potensi itu yang belum lenyap di dalam diri kita. Suami tidak akan ingin pulang merindukan istri kalau ada wanita lain. Ibu-ibu tidak ingin menantikan suaminya pulang kalau ada pria lain.
Kalau kita tidak memiliki apapun dan siapapun, dalam arti walaupun kita punya banyak, punya keluarga, punya orang-orang yang kita kasihi, tetapi hati kebahagiaan kita tidak tertumbuh pada mereka, baru kita bisa berkata, kau yang kurindukan. Apalagi Tuhan itu Tuhan yang absolut, yang ingin 100% sepenuhnya hati kita ditujukan kepadanya. Kalau masih ada yang kita nantikan, maka kita tidak bisa menantikan Tuhan. Nah, hasrat-hasrat dosa atau kodrat dosa dalam diri kita itu melahirkan kerinduan. Kalau itu materi, yang dirindukan barang. Kalau itu kedudukan, yang dirindukan pangkat, gelar. Kalau itu kehormatan, maksud saya, yang dirindukan itu gelar, pangkat, kedudukan. Kalau itu kodrat dosa seks, yang dirindukan itu libido, kepuasan seks. Ada yang dirindukan dan juga yang dinantikan. Kita harus berani, saudaraku, untuk melepaskan segala sesuatu. Tentu dengan dasar, karena Tuhan tidak bisa diberhalakan. Artinya kita tidak boleh punya berhala. Dan ada catatan, saudaraku, di surga itu segala sesuatu yang pernah Allah ciptakan di bumi akan ada di sana. Kita kehilangan di bumi ini 100 kali lipat, Tuhan akan gantikan. Kenapa kita tidak mau? Jadi jangan hanya merasa sudah selesai dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan, kita akui, lalu kita bisa berrekonsiliasi dengan Allah. Dulu waktu awal-awal Kristen bisa begitu. Tapi makin hari Tuhan bukan hanya mau menyelesaikan perbuatan dosa yang sudah kita lakukan, tapi Tuhan mau kita menyelesaikan dorongan, kodrat dosa di dalam diri kita. Baru kita bisa berjalan dengan Tuhan. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita benar-benar beriman kepada Tuhan. Artinya percaya bahwa yang terbaik itu ikut jejak Yesus, hidup seperti Dia hidup. Tuhan memberkati.